Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidential Institute. Kita menarasikan banyak hal, berdiskusi tentang berbagai masalah ekonomi, politik, budayaan, seni, dan sebagainya dan sebagainya. Kali ini tamu kita pada sore yang berbahagia ini adalah Dr. Haji Abdul Muta'ali. Beliau Direktur Kajian Politik dan Kajian Timur Tengah ya? Timur Tengah. Jadi kita ingin berbincang-bincang masalah perkembangan politik dunia Islam. Tentu dengan background ilmu beliau tentang berbagai masalah Timur Tengah dan dunia, tidak salah bahwa kita akan menarasikan bagaimana posisi Indonesia ke depan di kancah pertarungan global dunia, khususnya dalam dunia Islam. Assalamualaikum, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kiai Abdullah Muta'ali ini calon pemimpin muda kita. Amin. Jadi beliau sudah melanglang buana di berbagai dunia, yang saya kira bisa bertukar pikiran dengan kita semua, apalagi memang beliau kajiannya adalah kajian Islam dan Timur Tengah. Kiai, kira-kira dengan kondisi kebatinan kita saat ini melihat situasi politik Islam dunia, misalnya saja contoh di India yang baru saja terjadi, umat Islam cukup dianaktirikan di sana karena minoritas. Kemudian di beberapa waktu yang lampau juga ada kasus Rohingya, ada Patani, dan banyak lagi hal-hal yang sifatnya kalau kita minoritas seringkali kita menjadi korban. Padahal Islam itu turun sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini yang kemudian oleh para pendulum bangsa kita, termasuk para tokoh-tokoh agama kita, itu kan getol sekali untuk mengkampen bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kita harus berbaik kepada semua makhluk, pada sesama tetangga, sama agama lain gitu kan. Sehingga pun sampai suara adzan pun harus diatur karena alasan toleransi gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Kiai untuk masalah-masalah ini? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa, juga pertanyaan untuk mengingatkan kita ya, bukan hanya sebagai muslim gitu, tetapi sivitas manusia semesta, bahwa Islam ini kontribusinya luar biasa. Ini bukan hanya direkognisi oleh kita, oleh Pak Kiai Aminuddin, tetapi oleh banyak peneliti dunia. Semisal Karen Armstrong, beliau menulis buku baik sekali, tetralogi. Pertama The Story of God, yang kedua The Crusade, yang ketiga ini menarik sekali, The Prophet of Muhammad. Kesimpulannya itu kalau Muhammad ada hari ini, maka permasalahan global, bukan hanya India, bukan hanya Palestina, bukan hanya Rohingya, bahkan masalah yang hari ini yang dikhawatirkan akan menjadi trigger Perang Dunia Ketiga, itu antara AUKUS Amerika, Australia, Inggris, dan China di Laut Cina Selatan, serta Ukraina, begitu. Ini bisa diselesaikan oleh seorang Muhammad sambil beliau minum kopi gitu. Nah, ini kan sebuah kesimpulan yang luar biasa. Hingga beliau mengamini penelitian dari Michael Hart yang menulis buku The 100, Most Influential Person in History. Tokoh paling berpengaruh di dunia, dari 100 nomor 1 adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tentu ini hasil riset yang luar biasa begitu. Artinya Islam itu punya kontribusi kepada humanity and peace ya. Nah, berarti ada metodologi kemudian ada teori, juga ada rasa keibaan yang dimiliki oleh agama ini terhadap perdamaian, terhadap kemanusiaan. Sehingga banyak hari ini mereka-mereka itu, khususnya para jurnalis begitu, apalagi Reuters ini mengangkat isu teroris yang luar biasa.
Jadi sebetulnya objek dari victim terorisme itu adalah Muslim. Muslim itu diakui oleh Reuters, begitu, dan sampai diulang-ulang ya periode Februari ini selama 2 minggu berturut-turut. Apa artinya objek ya? Menjadi objek selama ini kan seolah-olah kita subjek. karena ini kan propaganda yang luar biasa. Nah itu sebabnya perlulah kita mengangkat isu ini. Jadi sebetulnya ini challenge terhadap Magna Carta yang dianggap sebagai kitab undang-undang hak asasi manusia ya 1250. Ternyata di mana Magna Carta dengan kasus Palestina? Kita 1.500 tahun yang lalu sudah ada piagam. Sudah ada piagam Madinah, luar biasa. Orang Yahudi, orang Nasrani, As-Sabi'in itu bisa duduk menjadi warga negara Madinah. Apalagi kasus India. Muslim di India itu jumlahnya lebih besar ketimbang Muslim Indonesia. Tetapi sejak 2014 India di bawah Modi begitu ya. Itu bagaimana kebrutalan. Bahkan Noam Chomsky mengatakan ini adalah yang menjadi terorisme ini menjadi second state terrorism. Ya, menjadi negara memang menggunakan baju terorisme ya setelah Israel, yang kedua adalah India. Padahal India ini mengaku negara demokrasi terbesar di dunia, kedua setelah Amerika Serikat. Tapi kok begitu mudahnya itu membantai, menistakan agama gitu ya. Betul. Nah, saya ingin melakukan apa yang kita utarakan tadi ini menjadi refleksi bagi kita. Berarti kita dijadikan objek, ada masalah dengan kita, ada kelemahan dengan kita. Begitu. Nah, maka akumulasi dari Muslim India, kemudian Palestina, Rohingya, Uighur, ini menandakan bukan hanya lemahnya dunia Islam, tapi di masing-masing state, di masing-masing negara Muslim atau mayoritas Muslim itu ada masalah. Ya, masalahnya dua. Ya, satu masalah soliditas. Ya, antara Muslim itu sendiri, antara civil society, satu ormas dengan ormas yang lain, ya itu tidak punya roadmap yang sama. Karena terlalu banyak asobiah begitu kira-kira. Justru saya menarik, kita bukan berbicara binekanya tapi kita bicara tunggalnya begitu. Bahkan yang menarik itu ada PMO di Timur Tengah sana. Mereka itu bersepakat untuk tidak sepakat katanya. Jadi bersepakat untuk tidak sepakat. Jadi satu permasalahan soliditas ya. Yang kedua berarti memang ada masalah dengan state di antara masing-masing negara mayoritas Muslim. Apakah jadi masalah kemiskinan kan begitu, masalah ketertinggalan kan begitu ya, masalah kesempatan, kemudian ketidakadilan. Yang ini diakumulasi sehingga terminologi bahwa kita tertinggal, kita lemah, menjadi objek terorisme ini menjadi tidak bisa terbantahkan. Yang paling kental sekali adalah kemiskinan itu. Rata-rata para pelaku-pelaku yang teridentifikasi sebagai pelaku misalnya teror, bom dan sebagainya itu kehidupannya rata-rata miskin, gitu kan. Jadi itu yang kemudian dijadiin sasaran empuk kelihatannya ya. Betul. Karena itu ya agama kita sangat mewanti-wanti ya bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Sebetulnya kufur di sini bukan artian ideologi ya, bahwa bisa didesain ya dengan berbagai macam varian terminologi kan begitu. Nah, karena itu perlu ada ya keberpihakan kepada rakyat kecil. Karena itu kan Islam dia berbicara rakyat kecil, rakyat kecil. Saya tertarik, saya pernah berkunjung ya ketika itu melakukan riset di salah satu negara di Eropa begitu. Lalu kami mengunjungi salah satu makam seorang filosof namanya Karl Armstrong, namanya itu Karl Marx. Beliau punya buku Das Kapital. Itu di museum makamnya Marx tertulis surat Hud ayat 27. Di makamnya Marx? Iya. Itu luar biasa itu. Tertulis surat Hud ayat 27. Waqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Pemuka Quraisy, elit Quraisy berkata, Muhammad, you are nothing, kamu nggak ada apa-apanya. Ya, justru
your followers adalah our slave. Pengikut Anda itu budak kami. Ini menunjukkan bahwa pengikut awal Islam itu kebanyakan para budak. Pertanyaannya, kenapa para budak sangat tertarik dengan Islam? Karena ketika itu masa jahiliyah, para budak mereka bekerja itu tidak diberi gaji. Ya, jadi mungkin tidak diberi gaji. JHT itu sudah program lama itu. Jadi nggak ada apa-apanya JHT ya. Dibandingkan dengan itulah konstitusi Islam itu luar biasa, sangat boleh dikatakan sangat mendasar. Persoalan dari hal yang sangat kecil sampai hal yang sangat besar itu komprehensif lah. Betul, gitu. Betul. Jadi kenapa para budak itu, ya kaum buruh menengah ke bawah itu sangat tertarik dengan Islam? Termasuk Bilal di antaranya. Termasuk Bilal bin Rabah, keluarga Ammar bin Yasir, ya. Karena mereka bekerja, nggak diberi gaji, ya. Mereka sudah pensiun, JHT nggak dicairkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika mereka menuntut haknya, justru mereka dipersalahkan. Nah, dalam posisi itu mereka sudah hopeless, ya. Lalu datang Islam, jangan pernah khawatir, ya. Dunia bukan segalanya. Akan ada hari pembalasan, hari kiamat. Boleh kalian bekerja, gaji kalian tidak kalian peroleh, tapi kalian akan memperoleh keadilan itu nanti pada hari kiamat. Nah, inilah yang Islam itu digandrungi oleh Bilal, Ammar bin Yasir dan orang-orang yang satu level pekerjaan dengan Bilal, ya. Oke deh kalau begitu. Jadi kata Bilal, silakan makan gaji kami, ambil gaji kami. Ya, kami hanya menginginkan hari akhirat. Makanya ada narasi-narasi Bilal bin Rabah itu yang diakomodasi oleh Allah dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama ketimbang dunia. Ya, kalau kehidupan hanya dunia, kasihan betul Bilal bin Rabah. Ya, sudah di dunia dihabiskan haknya, kemudian di akhirat nggak dapat bagian apa-apa. Kalau dunia itu segalanya, enak betul yang bersalah tapi tidak pernah menerima kesalahan. Maka hari kiamat itu adalah the real justice. Disitulah keadilan, seadil-adilnya. Seadil-adilnya, the real justice. Sehingga Marx itu membagi kelas manusia ada dua. Ada borjuis, ada proletar. Proletar ini terilhami, terinspirasi oleh surat Hud ayat 27. Jadi luar biasa. Luar biasa. Ini indah sekali saya kira sebenarnya. Tinggal bagaimana pemaknaan itu semua terhadap realitas kehidupan sekarang ini. Tadi kita sudah mengulas sedikit tentang bagaimana sejatinya Islam bicara tentang hak asasi manusia, kesetaraan. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita tidak mendapatkan keadilan di dunia, maka sesungguhnya ada pengadilan yang seadil-adilnya, itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, dengan itu semua, Kiai, dengan segala perasaan yang campur aduk ini, politik dunia Islam Indonesia seperti apa? Dengan melihat kondisi tadi, perbandingan Timur Tengah, dunia Eropa pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Karena saya baca di beberapa media, justru di Eropa sana Islam sedang digandrungi kembali. Betul. Gereja banyak dijadiin dirubah menjadi masjid dan sebagainya. Kira-kira itu bisa diekspos sama. Jadi bangsa Indonesia ini dia tidak akan pernah bisa lepas ya dari sejarah para ulama, para pejuang, para santri, bagaimana mereka berjuang hingga Indonesia merdeka begitu. Kalau berbicara kontribusi sebetulnya sudah hatam. Sudah hatam begitu. Bahkan kalau saya boleh sedikit flashback ke belakang ya, itu Pak Dirman dengan segala keterbatasan alutsista yang dimilikinya begitu sehingga merdeka, ya, bahkan perang yang paling sulit beliau lalui adalah Palagan Ambarawa. Di Palagan Ambarawa itulah beliau meminta kepada salah seorang ulama ahli histori Islam, ahli sejarah Islam, namanya Kiai Munawar Khalil. Kiai Munawar Khalil ini salah seorang prajurit pasukannya gerilyanya Pak Dirman. Ahli sejarah.
Kata Pak Dirman, tolong Kiai Munawar jelaskan kepadaku bagaimana 313 bisa mengalahkan 1300. Ya, bagaimana perang Mu'tah 3000 bisa mengalahkan 6000. Ini ahli desainer perang mana yang bisa melakukan itu? Dijelaskan satu persatu oleh Kiai Munawar Khalid. Ya. Lalu Pak Dirman menyatakan bahwa yang kau jelaskan kalau bisa bukan hanya kami, kita semua, tetapi kalau bisa generasi setelah kita juga bisa merasakan hebatnya perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tolong Kiai Munawar, tolong Anda tulis. Akhirnya ditulislah. Bayangkan ketika perang menulis buku, ya, kelengkapan tarikh Islam. Setelah itu diberikan kepada Pak Dirman. Pak Dirman, Kang Mas, ini buku Sirah Nabawiyah, ya. Lalu dibaca oleh beliau, dimasukkan, ditaruh di atas kepalanya. Aku sudah tidak kuat ini ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah perjuangan Islam dimulai. Artinya apa? Bahwa sedikitnya alutsista, tidak modernnya alutsista kita, kemudian sedikitnya pasukan yang kita miliki bisa mengalahkan Inggris. Nggak kebayang hari ini kita bisa mengalahkan Inggris. Nggak kebayang hari ini kita bisa mengalahkan Portugis, bisa mengalahkan Belanda. Tapi kala itu Indonesia bisa mengalahkan Inggris, bisa mengalahkan Belanda. Bahkan di Surabaya itu Panglima Inggris saja mati itu. Jenderal Malabey. Hari ini nggak kebayang kita bisa mengalahkan Inggris. Apa artinya? Bahwa komitmen, komitmen, kejujuran, kemudian tidak bisa negosiasi dengan siapapun yang akan melakukan kooptasi, penjajahan kepada bangsa kita. Komitmen ini yang mahal, yang harusnya hari ini kita butuh komitmen itu. Persoalannya sekarang kita penjajahan yang sekarang kita rasakan tidak dalam bentuk fisik betul. Peperangan dan sebagainya, tapi penjajahan ekonomi, penjajahan akidah gitu kan, itu luar biasa kita rasakan dampaknya gitu. Jadi mungkin orang tua dimanapun bisa merasakan lah bagaimana anak-anaknya, putra putrinya sekarang dari sisi tingkah laku, dari sisi itu beda kan dengan generasi-generasi kira-kira 10-20 tahun yang lalu gitu. Saya kira perlu ada penekanan gitu, dokter. Ya, jadi penjajahan itu sebetulnya adalah penjajahan. Ya, tentu setiap periode itu dengan wajah yang berbeda. Ya, tetapi substansinya sama, yaitu menjajah. Kan begitu. Sama halnya seperti Snokkergronya. Dia berpikir kok Belanda tidak bisa masuk ke Aceh. Kan begitu. Ternyata Aceh nggak bisa dengan senjata. Lalu dia lakukan riset, oh ternyata yang bisa menjajah Aceh adalah keyakinan orang Aceh itu sendiri. Sehingga beliau mesti belajar di Ummul Qura di Mekah 10 tahun, hafal Quran dan lain sebagainya. Kan begitu. Lalu setelah itu dia datang ke Indonesia dengan ilmu yang telah dia pelajari di Mekah. Orang Aceh, yang menjajah Anda itu bukan Belanda, tapi agama Islam itu yang menyerang budaya Anda. Akhirnya diadu domba. Maka lahirlah buku Common Law, hukum adat. Sehingga ketika itu terjadi perang antara kaum kaum adat dengan kaum ulama. Artinya apa? Kaum penjajah itu berhasil memproduksi stigma yang luar biasa. Artinya apa? Bahwa penjajahan itu dia bisa bermetamorfosis. Virus aja kan bisa, variannya bisa beda-beda kan begitu. Tapi dia tetap virus, tetap COVID-19 dari Delta, kemudian Omicron dan lain sebagainya. Tetapi dia adalah virus. Nah, hari ini kita mesti mempelajari. Dan kita sebetulnya tahu. Ya, cuma masalahnya perbedaannya adalah para pejuang, para pahlawan dulu, komitmen itu yang tidak bisa dibeli. Kenapa? Karena mereka itu sayangnya luar biasa kepada kita. Dulu kita begitu gegap gempita ya dengan perjuangan heroisme para ulama, para pahlawan kita. Cuma sekarang kita ini kok gegap gempita dalam hal yang sifatnya hedonis, materialis gitu ya. Jadi nilai-nilai spiritual, keagamaan itu nampaknya terkikis jauh gitu. Dan saya kira kita semua prihatin dengan kondisi itu. Tetapi ini tidak harus menjadi kita menyerahkan gitu kan. Betul. Nah, apa langkah yang harus kita tempuh, Kiai, untuk
Baik, jadi yang pertama harus menjadi PR besar bagi saya, bagi Pak Kiai Amanuddin, kemudian bagi ketua-ketua civil society Islam, ya para ormas, adalah kita mesti memikirkan keberlanjutan generasi-generasi yang akan mengokohkan kebenaran universal ini di bumi Indonesia. Bahwa apa yang kita rasakan hari ini, nikmatnya kita melakukan aplikasi ya keyakinan kita dengan sangat moderat, dengan sangat toleran. Ini kalau bisa jangan hanya dirasakan oleh kita, tetapi juga oleh anak cucu kita. Betul. Karena itu mesti ada effort, mesti ada ikhtiar, begitu ya. Nah, terkadang kita disalahartikan, ya, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bentuk ketidakadilan perspektif kita kepada government. Sebetulnya tidak. Andaikan ada anak kita yang main api, tentu kita tidak akan mendiamkan dia. Betul. Ya, kita akan nasihati dia. Ketika anak kita belum juga menghindar dari api, mungkin akan kita sentil atau bagaimana. Sentilan itu adalah bentuk kasih sayang. Tapi kalau sentilan itu dipahami sebagai sebuah upaya untuk mereduksi kekuasaan, maka ini ketidakarifan. Khawatir justru ini memposisikan mereka seperti penjajah, kan begitu, yang tidak mau dikritik dan lain sebagainya. Tetapi di luar itu semua, maka kerja yang harus kita lakukan adalah kerja prestasi. Ya, yang kedua, ini harus ada konsensus di antara kita. Ya, harus ada kearifan ya dari ormas-ormas Islam, dari civil society, bahwa kebenaran universal ini harus terus berlanjut. Kalau nggak salah ada apa statement dari Ibnu Khaldun yang menarik ya. Ya, Ibnu Khaldun statement luar biasa. Apa kata beliau? Idza kanatid daulatu ghalabaha ahlul mal wa ahlul ajanib fa ulama'uha ulama'ud dunya. Jika satu bangsa ekonominya dikuasai oleh asing, ya, maka bisa dipastikan para ulamanya, penelitinya, para cendekianya itu adalah para ulama, para cendekia yang hedonis. Hedonisme ini yang menghilangkan sensitivitas akidah, sensitivitas sosial, ukhuwah, soliditas. Maka kalau hedonisme itu sudah ada di hati kita, maka tidak akan pernah berpikir orang lain muslim kelaparan. Ya, di sebelah ada masalah di Palestina, ada masalah di Uighur, di Rohingya, di India. Bahkan di depan mata saya orang lain kelaparan, muslim kelaparan, nggak peduli dia. Nah, hedonisme ini adalah sebuah produk, ya, ini achievement para penjajah. Maka ini yang harus kita waspadai. Oke, Kiai. Tentu panjang lebar Kiai sudah memberikan ulasan tentang bagaimana politik Islam dunia dan Indonesia pada saat ini. Setidaknya itu gambaran kecil saja. Tentu gambaran-gambaran lain kita bisa mengelaborasi dan berselancar di dunia yang lain untuk memberikan kontribusi keilmuan terhadap kita semua. Nah, sebagai closing statement Kiai, barangkali ada harapan ataupun apa penekanan Kiai untuk bisa memberikan advice kepada generasi kita yang akan datang. Jadi saya memiliki dua kesimpulan. Yang pertama, permasalahan ini tidak boleh dibiarkan. Ya, kondisi seperti ini tidak boleh terlunta-lunta. Ini tidak boleh diselesaikan dengan waktu. Tapi kita harus menggunakan waktu untuk menyelesaikan ini. Yang pertama, untuk para tokoh, ya, kemudian para leader di civil society, para ormas harus punya sensitivitas yang luar biasa. Ya, tidak sibuk dengan ormasnya, tetapi juga yang harus dibesarkan, diagungkan itu bukan masing-masing individu, masing-masing kelompok, tapi warabbaka fakabbir, yaitu Tuhan kita dan tentunya idola kita Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, ya, agar terjadi soliditas, ya, harus terjadi kearifan, ya, kemudian humbilitas dan kerendahan hatian gitu. Kemudian yang kedua, bagi kita, bagi umat dan lain sebagainya, terus kita meningkatkan prestasi. Kenapa? Ada yang bisa mematuk burung elang itu hanya burung gagak. Tapi burung elang itu tidak pernah berontak, tidak pernah marah, ya, atau melakukan serangan balik kepada burung gagak. Apa yang dilakukan oleh burung elang? Dia telah terus meningkatkan ketinggian dia.
hingga burung gagak ini tidak bisa bernafas dan akhirnya jatuh mati ke bawah. Apa artinya? Ada musuh-musuh itu yang tidak bisa bermain di prestasi. Dia gunakan kekuasaan dan lain sebagainya. Maka bermainlah dengan prestasi, terus meninggikan prestasi kita, keilmuan kita, paham kita. Maka dengan sendirinya tanpa harus kita lawan pun mereka akan jatuh. Saya kira itu. Oke, luar biasa Kiai Haji Dr. Abdul Muta'ali ini sebagai ketua program kajian Timur Tengah di Universitas Indonesia sudah memberikan cukup banyak ilmu kepada kita. Jadi saudara pemirsa Presidential Institute, bahwa sejatinya manusia yang kuat ini, manusia yang akan menang ini adalah manusia yang istiqomah, yang punya komitmen terhadap dirinya, terhadap ilmu yang dia kuasai, dan terhadap apa yang dia memang impikan. Sebagaimana tadi disampaikan, seorang Senuk Horganya untuk melumpuhkan Aceh, dia tidak perlu mengangkat senjatanya, tetapi dia belajar apa yang dimaui dan biasa yang dinuansakan oleh masyarakat Aceh. Nah, disitulah kemudian Senuk Horganya atau VOC berhasil melumpuhkan Aceh. Begitupun kita sebagai orang Indonesia yang punya kemampuan, kita harus mengasah diri, mempertebal keimanan kita, keyakinan kita dengan prestasi yang setinggi-tingginya. Karena tanpa prestasi kita juga akan menjadi negara atau menjadi masyarakat yang diabaikan oleh dunia. Demikian, terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih, Kiai. Sama-sama.